pada tahun 2020 kami bisa bersama-sama beribadah kepada Engkau. Tuhan, tolong setiap daripada kami nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami, supaya kami mau duduk diam Tuhan, dan kami mau mendengarkan pengajaran-Mu. Urapan dari surga kami mohon tercurah atas setiap daripada kami, supaya Tuhan hari ini Tuhan benar-benar Tuhan kami tidak datang dengan sia-sia, tapi kami akan pulang membawakan sesuatu, dan kami akan diubahkan oleh Engkau. Ajar kepada kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Kami mau berikan segala puji, hormat, kemuliaan, karena hanya Engkau yang layak terima semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Selamat pagi. Saudara-saudara rayakan Natal minggu lalu. Saya tunggu-tunggu tidak diundang. Terus saya dapat berita katanya tidak ada undangan, cuma orang sendiri. Ya sudah, tak jadi datang lah. Ya. Tapi selamat, saya sudah lihat di video tadi pagi dikirim sama teman. Ya, cuma sebentar lalu, nanti saya akan lihat semuanya. Puji Tuhan saudara, saya senang, ramai luar biasa. Oke. Tapi saudara, yang saya mau ingatkan ini sesuatu sebelum kita dengar firman Tuhan. Saudara tahu kalau banyak daripada kita orang Kristen, saya baru ketemu famili ada kematian sebelum COVID yang terakhir yang belakangan ini, kita masih bisa datang kayak 30 orang masuk, kayak 30 orang keluar. Dan saya ketemu kembali famili-familinya Pak John, kasen-kasennya yang 30 tahun lebih kami melayani mereka. Sampai sekarang mereka masih ada yang tetap sama, saudara. Pengertian tentang keselamatan ini masih banyak orang yang kurang tanggap. Saudara tahu kenapa? Saudara perhatikan baik-baik. Ada keluarga-keluarga yang sudah Kristen, gereja tiap minggu, aktivitas macam-macam, datang, pokoknya Tuhan. Tapi keluarga mereka itu masih berantakan, saudara. Saya mau cerita ini, saudara, bukan mau menghina mereka, tetapi ada masih familinya Pak John yang akhirnya sudah terima Tuhan. Tapi sayangnya anak-anak mereka tidak terima Tuhan. Anak-anak mereka hidup di luar Tuhan. Nah, saudara, kasihan dah itu. Saudara mengerti enggak ini keselamatan? Kita ini bukan agama. Familinya mereka katakan demikian. Katanya begini, biar anak-anak nanti mereka kalau sudah besar atau mereka sudah menikah, baru mereka tentukan agama apa yang mereka mau, sesuai dengan pasangan mereka. Oke? Nah, itu salah sekali. Betul lah. Karena ini bukan agama, saudara. Hanya satu di kolom langit ini, hanya Tuhan Yesus cari siapa yang bisa selamat. Ialah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Yesus tidak ada orang yang selamat. Tapi mereka pikir ini agama. Jadi nanti mereka pilih agama mereka. Ternyata mereka tidak pilih agama mereka. Mereka tidak beragama. Yang lain sudah, maafkan saudara, sudah living together. Mau menikah belum jadi menikah karena sudah punya baby, saudara. Nah, saudara, saya mau kasih tahu saudara yang ada di sini, kita semua ini, supaya kita mengerti benar-benar keselamatan Tuhan Yesus datang. Kita bukan ramai-ramai rayakan Natal, itu good, oke? Tetapi di samping merayakan Natal, kita mesti pikir lebih jauh bahwa kedatangan Yesus itu datang untuk akan mati di atas kayu salib menyelamatkan saudara dan saya. Nah, ini berita Injil yang kita harus sampaikan. Bukan kita kumpul senang-senang rame-rame, oke, bukan ya. Tetapi yang lain di luar sana, keluarga kita, kekasih-kekasih kita, kalau kita tidak injilin mereka, bagaimana? Kemana mereka? Keadaan makin hari makin buruk, betul? Saya tidak bisa bilang keadaan makin baik. Kita sudah harapkan corona akan berakhir. Australia zero kapan hari, ya. Tahu-tahu saja saudara dikagetkan lagi. Bagaimana? Kita tidak tahu kalau tahun depan mau jadi apa, saudara. Saudara mesti percaya. Saya mau kasih tahu satu ayat dulu, saya baca di sini. Mana dia? Di Roma pasal yang pertama. Apa yang Paulus katakan? Saudara tahu Paulus begitu orang yang jahat, tapi begitu dia terima Tuhan Yesus, saudara, dia memperhatikan sekali keselamatan semua orang. Jadi dia menginjil terus, saudara. Kita lihat di Roma pasal pertama. Ini cuma pembukaan, saya teringat, saya mau kasih tahu saudara aja supaya saudara. Oke. Ayat 16 dikatakan begini, Paulus itu dia bilang begini. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku tahu, kata Paulus,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil itu kekuatan Allah. Injil itu yang menyelamatkan orang semua. Kalau kita tidak beritakan Injil, maka orang-orang tidak mengerti, saudara. Injil itu bahwa Tuhan Yesus datang lagi di dunia dan dia akan menggenapi rencana Allah dan dia akan mati di atas kayu salib, maka dosa kita, memberikan kita keselamatan, damai kembali dengan Allah Bapa. Dia mati tapi hari kita bangkit, saudara. Dan itu kita mesti kasih tahu. Kalau saudara dan saya kalau masih ragu-ragu tentang ini, Injil ini, masih ada orang cuma gereja-gerejaan tidak mengerti dan tidak yakin, ya mari saudara tanya kepada Bapa lagi. Saudara harus percaya benar-benar, karena hanya Injil ini yang menyelamatkan, tidak ada yang lain. Gereja tidak menyelamatkan. Dengar firman tiap satu minggu berapa kali pun saudara kalau tidak percaya Injil, saudara tidak selamat. Nah, kalau saudara yakin saudara selamat oleh karena Injil, pemberitaan ini, kematian Yesus yang selesai, saudara pasti mau anak-anak kita atau saudara-saudara kita, orang tua kita, famili-famili kita juga selamat, betul tak? Jadi mulut kita tidak diam. Kita harus memberitakan Injil itu. Tuhan ajar kita supaya pergi ke seluruh dunia beritakan Injil, betul tak? Jadikan seluruh bangsa muridku. Ajar mereka, baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajar mereka akan apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Itu pergi ke seluruh dunia, jadi orang beriman terlalu sulit. Ya. Bukan seluruh dunia, yang di sekeliling kita, keluarga kita. Ya. Famili saya satu, Injilin dia susah setengah mati. Akhirnya dia sudah terima Tuhan Yesus, dia sudah jadi majelis gereja, salah satu gereja, bukan gereja kita, gereja lain. Tetapi kasihan anaknya tidak percaya, tidak diinjilin. Walaupun sudah besar bagaimanapun saudara ingat baik-baik, tetap anak. Ya, kita masih berhak memberitakan. Kita tidak bisa paksa, tapi kita harus beritakan. Kita dengan mulut kita, dengan kesaksian hidup kita, tunjukkan kepada mereka. Penting sekali saudara. Nah, saya mau kasih tahu ini karena saya baru bertemu famili ya, yang meninggal. Kasihan kalau saudara kalau meninggal di luar Tuhan. Meninggal tidak apa-apa di luar Tuhan, saudara. Saudara tahu Ibu Judit, ponaan 3 meninggal karena COVID di Indonesia. Belum terima Tuhan Yesus, saudara. Ya. Yang satu suami istri. Hari kemarin suami meninggal, hari besok istri meninggal. Dua-dua. Hilang dua-dua tanpa Tuhan Yesus. Jadi masih ada lagi keluarga mereka, anak-anak mereka, mungkin cucu mereka. Saudara bayangkan betapa saya. Jadi saudara, sebelum firman saya mau sampaikan, saya mau kasih ingat. Penutup tahun ini supaya dengar baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ada keluarga-keluarga, kekasih-kekasih kita yang belum terima Tuhan Yesus. Tanggung jawab saudara dan saya. Harus. Kalau tidak, percuma saudara. Saudara, kita akan dituntut oleh Tuhan. Kita bukan orang-orang. Kita terima keselamatan, kita mau semua selamat. Betul tak? Tuhan Yesus datang, itu Bapa kita beri karena dia mengasihi seisi dunia. Bukan saudara dan saya saja. Jadi kita sudah selamat, masa bodoh yang lain. Nah, dia mau seisi dunia. Ya, siapa yang percaya padanya akan selamat. Luar biasa kasihnya. Betul tak? Dan Tuhan Yesus bilang dia belum datang, masih orang pikir kok lambat-lambat gitu. Bukan lambat-lambat kata Tuhan Yesus, tapi saya tidak mau ada satu yang binasa. Makanya saya tunggu sampai ada yang semua selamat. Betul? Dia tidak mau satu pun binasa, saudara. Nah sekarang keadaan COVID ini sudah begitu banyak yang meninggal di luar Tuhan, saudara. Bagaimana? Habis itu bukan salah mereka saja, salah kita semua yang sudah terima Tuhan. Kita itu terlalu enak-enak, saudara. Kenapa kita malu menjadi saksi? Mungkin kita kurang yakin, ya.
Mungkin hidup kita belum selaras dengan firman Tuhan. Belum selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita malu, kita takut. Betul? Mari berubah. Kita harus jadi saksi Tuhan. Kita harus. Bukan doa. Kadang-kadang orang bilang, ya saya cuma bisa berdoa. Doa, tapi Injil harus diberitakan. Tuhan tidak suruh pergi ke seluruh dunia, oke? Dia suruh supaya dari segala bangsa murid. Dia tidak bilang, duduk berdoa terus tiap hari semua. Nah, berdoa penting. Menginjil itu penting, saudara, oke? Jangan ada di salah satu dari keluarga kekasih saudara yang tidak terima Tuhan Yesus. Saya tidak setuju, oke? Oke, kalau mereka keraskan hati masih belum mau, tapi kita ada beritakan, ya. Jangan diam ya saudara ya. Harus beritakan. Sudah beritakan, ya itu tergantung mereka. Saudara tidak ada alasan juga bilang, belum waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan sudah 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Setiap hari waktunya Tuhan. Ya. Cuma memang kadang-kadang mereka keraskan hati. Kita ya doakan. Yang penting kita sudah beritakan. Oke? Jadi orang Kristen yang menjadi saksi yang benar, hidup benar, selaras dengan firman Tuhan. Jangan ngomong lain, bikin yang lain. Dan tentu saja kita tidak bisa jadi saksi ya. Oke, maafkan itu cuma karena saya pesan itu. Nah, sekarang kita mau bilang begini. Saudara tahu kan, COVID ada lagi. Dan saudara dengar berita di England, coronanya lebih ganas, 70 kali lipat. Ya kan? Di Afrika sana lagi lebih ganas lagi. Oke, kita ini sangat diberkati Tuhan. Australia ini sangat diberkati. Ada 3 negara sangat diberkati Tuhan. Ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita tidak tahu. Kita pikir sudah 000, sudah mulai, sudah rencana. Untuk saya belum beli tiket juga, nggak tahu mau jadi apa. Saya diajak sama Jenny mau pergi Elizabeth, kan Elizabeth mau ulang tahun. Dia yang mau datang ke Sydney. Jadi kita mungkin bilang suruh ke sana aja, ya kan? Sudah tahun Tante Elizabeth di Hong Kong. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau beli tiket dan saya bilang saya menolak. Saya bilang saya sementara belum pikir mau pergi-pergi. Oke? Bukan bilang saya penakut, tetapi ya kita jaga-jagalah. Ya, kalau tidak ada penting sekali ya tidak perlu lah ya. Dan saya kebanyakan di rumah saudara. Ya, di rumah aja sudah lumayan senang gitu saudara. Nah, jadi kita tidak tahu. Kita ini kalau tahun depan tahun 2021. Ya, saudara kalau ada orang yang mungkin mau iman pasti lebih baik. Ya semua orang Kristen kalau mau ngomong yang positif, betul lah. Tapi kita juga nggak mau sembarangan ngomong. Kita nggak tahu, saudara kita nggak tahu itu semua tuh ada di tangan Tuhan, betul lah. Kita ini mau sok-sok ya kan kita punya iman dan ini semua ya bagaimana? Ini corona ini juga Tuhan yang sudah tahu jauh sebelumnya, oke? Kita saja yang baru kaget. Jadi kalau tahun depan kalau keadaan lebih baik ya puji syukur. Tapi ada kemungkinan keadaan lebih buruk. Ya. Karena firman Tuhan juga bilang dunia ini sudah makin akhir zaman ini dunia kan sudah makin rusak saudara. Jangan kan dunia makin rusak saudara. Manusia juga makin egois. Manusia juga makin jahat saudara. Jadi kita tidak tahu. Nah, saya bilang begini. Jadi kalau kita besok masuk tahun 2021 saudara, kita itu tidak usah takut, ya. Kita tidak usah kaget, kita persiapkan diri kita. Sama seperti ini, kita tahu ada Bapak. Sama seperti ini. Waktu kita masih kecil, oke. Kalau kita lihat clown atau zaman dulu kita masih belum dalam Tuhan, kita suka undang orang-orang bikin apa tuh center class dan ada shorter pit, saudara tahu itu, yang hitam punya itu. Nah, anak-anak kan paling takut itu. Ya, saya pernah tuh takut lari setengah mati datang pegang baju ya lari kita takut semua takut. Larinya kemana kalau anak-anak takut? Saudara, anak-anak saudara kalau takut mereka lari ke siapa? Ke bapak, ibu. Betul lah. Dia nggak pergi lari, dia tetangga sampai di sana, dia cari mama. Nanti kalau ada orang ketok pintu lagi, saudara kita ini di sini jangan ikuti itu. Yang Halloween kan, yang pakai gitu, pakai segala macam menakutkan. Itu juga kalau takut buka pintu, lari ke papa. Tiap kali orang ketok pintu buka kalau ada ketakutan lari ke papa. Ya. Jadi saya maunya begitu juga saudara. Kita buka pintu tahun 2021, ya kan?
masih ada yang menakutkan kepada kita, kita lari kepada Bapa. Satu-satunya. Saudara jangan rasa, orang-orang suka rasa hebat berharap dengan ada vaksin-vaksin, ya kan? Jiwa besar, oh sudah mau ada vaksin. Kita nggak harap vaksin. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita itu lebih berharap kepada Tuhan, saudara tahu. Kita lebih tunduk kepada Tuhan. Kita lebih berserah kepada Tuhan. Kita mau lihat hanya Tuhan. Kita mau hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Betul? Saya sudah katakan kapan hari tidak ada dokter yang bisa menolong. Dokter juga mati. Tidak ada pendeta yang bisa menolong. Doakan kita karena pendeta juga mati. Betul nggak? Profesor juga mati. Tentara juga mati. Pokoknya tidak ada manusia yang bisa bela diri. Jadi satu-satunya kita harap kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-46. Yesaya 46 ayat 9-10 saya baca dulu. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, kata Tuhan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan ku laksanakan. Oke. Jadi Tuhan ini yang menentukan semuanya. Tuhan yang tahu sebelum juga kita belum tahu. Tuhan sudah tahu semua. Tuhan yang memegang segala kejadian di dunia ini. Dia tahu. Dan dia katakan, pokoknya Tuhan yang punya rencana dan dia akan melaksanakan itu. Sampai kapan corona ini ada di tangan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa berdoa, Tuhan stop corona ini. Permulaan corona, ada corona itu, saudara tahu berapa banyak hamba Tuhan yang pokoknya ada membuatkan, pokoknya bulan ini tanggal begini corona akan selesai. Oke? Satu ngomong begini, semua mau ngomong begini. Ternyata kan tidak terjadi. Betul? Yes? Ponakan saya saja ada dari di mana? Brisbane sana juga muat di Facebook. Corona akan selesai pokoknya pada hari kebangkitan Kristus yang lalu, April. Oke? Tidak terjadi, saudara. Kita bukan Tuhan. Ya. Kita bukan Tuhan. Yang Tuhan mau kita tidak bisa perintah Tuhan. Tuhan yang tahu persis. Oke? Tapi yang kita tahu itu kita pegang. Apapun yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di atas diri kita, Tuhan turut bekerja. Nah, bagi orang yang mengasihi Dia itu untuk mendatangkan satu kebaikan. Jadi corona ini membentuk saya. Saudara tak tahu corona membuat apa buat saudara. Tuhan bicara apa. Tapi buat saya, kalau saya katakan saya senang dengan keadaan tahun 2020 ini dengan corona. Ya, orang mungkin pikir saya gila. Ya, tapi sungguh-sungguh saudara. Ya, saya merasa Tuhan berbicara banyak. Saya tidak bilang dengar begini ya. Di dalam hati saya Tuhan membentuk ya, pokoknya iman saya, kepercayaan saya, kehidupan saya, ya maunya saya begini. Sekarang Tuhan kasih begini ya. Saudara merasakan demikian enggak? Kalau di dalam saat-saat corona ini kita bukan buang waktu tinggal di rumah ya, kita lebih mendekat kepada Tuhan dan lebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi sebenarnya corona ini Tuhan pakai, ya Tuhan izinkan supaya membentuk kita, supaya kita itu lebih tunduk kepada Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari dunia, jangan cari pendeta sini, jangan cari ya sini sana. Cari buat ada kesulitan apa, mau doa, ada sakit mau doa, ya. Tetapi bukan ada orang yang mau coba pokoknya supaya corona ini habis, corona ini sekarang juga pergi dalam nama Yesus. Tuhan bilang no. Itu Tuhan yang menentukan, betul? Dia yang akan mengenangi semuanya. Tuhan mau corona sampai berapa tahun? Mungkin kita harapkan, mungkin tahun ini selesai, betul tak? Tapi kalau Tuhan mau sampai tahun depan, bukan saya sumpah dan saya ngomong yang negatif, bukan. Tapi kita mesti persiapkan diri. Tuhan itu berdaulat ini. Ya saya tulis ini, ya. Karena Tuhan dia katakan maksudnya dia tegur orang bangsa Israel yang sudah tegak-teguk, yang sudah
berontak, ya, sudah lupa keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka, sudah mulai aneh-aneh sehingga Tuhan sampai buang mereka. Tetapi di dalam kekecewaan Tuhan, Tuhan masih tulis, saudara baca enggak kalau saudara nyanyi itu kan? Ya, dia bilang sampai masa Tuhanmu aku tetap diam. Okay. Aku akan tetap menggendongmu sampai putih rambutmu, aku akan tetap menggendong kamu. Itulah Tuhan yang luar biasa yang saya maksud kasih tahu bangsa Israel, supaya kembali kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, karena kasih Tuhan, kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Tuhan akan tetap menggendong. Dan Tuhan tetap akan memikul saudara dan saya. Dia sudah menyelamatkan kita dan dia akan menanggung kita terus. Yes? Itulah. Ya saya mau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang hidup. Jangan cari siapa-siapa, jangan cari kemana-mana, cari Tuhan. Ya. Luar biasa. Tuhan kita. Maksudnya saya. Nah, apakah Tuhan Yesaya menegur kepada bangsa Israel, ya supaya kembali kepada Tuhan, supaya taat kepada Tuhan. Tuhan yang baik, luar biasa baiknya. Terus kira-kira ini berlaku buat kita enggak? Kita juga kemungkinan teguran ini juga buat kita, karena kita kebanyakan kita itu sudah jauh dari Tuhan. Saudara, berapa banyak gereja yang tutup? Ya. Bangun gereja besar-besar, saya sudah bilang kan mewah. Ya. Juga tidak bisa pakai, saudara. Ya. Hamba-hamba Tuhan, detail sampai bertumpuk-tumpuk, sampai panjang-panjang detailnya. Juga sekarang mau orang ada yang mau tahu. Ya. Makanya Tuhan mau tanggalkan semua itu. Tanggalkan semua keakuan. Kita ini kadang-kadang sudah lupa Tuhan karena kita sudah punya detail. Ya, kita punya gereja besar, kita punya keuangan finance yang luar biasa, kita punya band yang luar biasa. Oke, Tuhan kasih kurang band kita. Oke, kasih kurang. Itu bukan Tuhan jahat. Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita kehilangan musician, kita kehilangan mungkin song leader, kita kehilangan jemaat-jemaat yang apa tuh, berbobot, ya kan? Yang bisa mendukung gereja ini, mendukung sampai di mana? Kita bisa start dari nol bersama dengan Tuhan, yes? Kita perlu keselamatan, bukan kita perlu hebatnya gereja ini. No, kita bisa berjalan dengan Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bisa datang di gereja merasakan kita dibutuhkan. Nah, kita datang sama-sama di gereja, saudara, bukan bawa kehebatan kita atau rasa kita hebat, tapi kita mau melayani bersama-sama hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu aja, hanya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada kekecewaan di dalam hati sama sekali. Dia bilang, jadi kita kadang-kadang bisnis kan pada tutup juga, bisnis sudah payah, saudara. Tuhan izinkan semua itu supaya orang tidak usah terlalu rasa hebat dengan bisnis besar, supaya mereka bisa berseru hanya kepada Tuhan. Zaman sekarang bisnis macet, siapa yang mau kasih duit? Zaman sekarang, ya, hanya Tuhan yang bisa tolong. Hilang pekerjaan, hanya Tuhan yang bisa tolong, saudara. Jadi kita tidak sombong dengan apa yang kita punya. Segala yang kehebatan kita kadang-kadang sudah tidak terpakai lagi. Jadi teguran ini bukan buat bangsa Israel yang sudah bejat, sudah lupa kebaikan Tuhan, tapi buat kita yang lupa kebaikan Tuhan, supaya kita kembali kepada Tuhan. Hanya dia Tuhan bilang. Dia bilang, pokoknya akulah, oke? Dia bilang, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Cuma satu, oke? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, oke? Dan Tritunggal. Tidak ada Allah lain. Tidak ada, maafkan saya bilang, agama-agama lain mengajar kita hal-hal yang baik. Tapi agama tidak ada yang menyelamatkan kita. Tidak ada satupun yang menyelamatkan. Hanya Yesus. Ingat baik-baik, saudara. Jadi jangan keliru. Ponaan saya dari Indonesia zaman dulu sekolah di sini kira-kira 30 tahun lebih yang lalu.
Kasihan itu sudah ikut kor, pergi gereja, mau baptis tidak diizinkan sama papa mama. Sekarang heran ya, di dalam keadaan COVID, mamanya bisa hubungan sama saya. Terus kasih tahu kalau anaknya sudah dibaptis. Terus saya bilang, ya kenapa dulu lo udah kasih izin? Dia kurang mengerti. Dia bilang, karena dia pikir anak perempuan belum menikah. Nanti kalau dia menikah dapat suami agama lain, kalau dia pergi Kristen nanti jadi bentrok sama suami katanya. Tapi sekarang ternyata suaminya belum baptis. Suaminya belum terima Tuhan, anak perempuan sudah 30 tahun lebih baru terima Tuhan Yesus dibaptis. Dalam keadaan COVID, luar biasa dah. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Begitu. Jadi orang tua yang tentukan punya pikiran yang salah karena apa? Tidak mengerti. Dia sendiri Katolik, suami istri. Bukan saya jadikan Katolik, kalau saya sebut Katolik orang salah mengerti, ngomong di luar katanya Ibu Jasmine katanya tidak setuju. Bukan. Maksudnya papa mama sudah terima dia Katolik, tapi dia tidak mau anaknya karena dia takut anaknya menikah nanti tidak cocok sama suami. Ini urusan cocok tidak cocok, ini urusan keselamatan saudara, kekekalan hidup yang kekal. Ya, bukan urusan ini. Dan saudara mesti mengerti baik ya. Jadi jangan sampai oke. Tuhan itu baik. Tadi kita nyanyi, pokoknya Tuhan itu luar biasa. Kita sering sok-sok itu ikut Hillsong ya. God is good. Terus orang bilang all the time. Terus all the time. God is good. Ya mulut aja ngomong, tetapi dalam kehidupannya apa betul percaya. Sudah. Mesti percaya, saudara hidup mesti tenang. Okay. Dan tetap berserah kepada Tuhan. Kita itu tidak perlu takut saudara. Oke, karena apa? Roma pasal 8 ayat 15-17. Kita punya apa-apa kok karena takut. Sebab Roma 8:15 saya katakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, betul dah. Jadi kita sudah panggil ya Aba, ya Bapa. Kita itu mesti sama seperti anak kecil yang dulu takut dia lari cari Papa. Ya, kata mama. Karena dia percaya. Hanya Papa yang bisa melindungi dia. Dan kita juga begitu. Kita juga ya Aba, ya Bapa. Ya. Ayat 17. Dan jika kita anak Allah, maka kita ini juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Oke? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan mau ambil enaknya saja. Yesus menderita. Kita itu ada ayat yang bilang begini, kita bukan saja diberikan karunia keselamatan, tapi diberikan karunia untuk bisa menderita bersama-sama dengan Yesus. Ya saudara, kalau hidup tidak mau menderita, ya salah. Tapi Tuhan Yesus menderita, jadi Dia mau kita juga bisa menderita bersama-sama dengan Dia. Saya senang untuk ayat yang begini. Kalau tadi saya ngomong tentang Yohanes pasal 3 ayat 16, saya selalu mesti taruh lagi 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Oke, ada yang tahu? Ada yang hafal ayat itu? Itu perintah Tuhan. Oke, jadi itu mesti jadi satu. Dia bilang begini, karena sekarang kita tahu kasih Kristus bahwa Dia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Jadi kita pun wajib menyerahkan hidup kita kepada saudara-saudara kita. Itu hafal itu perintah itu saudara. Dan kita harus lakukan itu. Kita sudah terima Allah Bapa mengasihi kita semua. Dia menyerahkan anak satu-satunya yang Dia sayang. Dan Yesus mau taat sampai mati buat kita di atas kayu salib. Kita pun wajib menyerahkan hidup kepada saudara-saudara kita. Jadi bukan diservis. Kita ini juga mesti menyerahkan, bukan maksudnya mati buat saudara-saudara kita, tetapi kita lay our life. Jadi kita punya tenaga, kita punya waktu, kita punya keuangan, apa yang kita punya, ya kita harus share dengan saudara-saudara kita. Yaitu untuk membawa waktu, menginjil kepada mereka, membawa mereka ke gereja, membawa mereka ke persekutuan, pokoknya membantu mereka dan segala macam. Itu adalah tugas kita. Ya, itu perintah saudara, wajib.
Jadi kalau saudara belum melakukan itu, saya tidak berani tanya kepada saudara supaya saudara coba angkat tangan siapa yang belum pernah menginjil kepada keluarganya. Gitu. Ya, pasti banyak saudara. Ya, tapi saya tidak mau saudara. Tapi kalau masih ada yang belum sempat, saudara ambil waktu itu. Ada hamba Tuhan yang khotbah tentang resolusi untuk tahun depan, oke? Masukkan dari saudara punya apa? Punya niat cita-cita resolusi apa saudara? Ya, ada yang bilang supaya mau kurus badan, ya. Tapi tambah mau terkuin kurus, tetapi makannya kebanyakan tambah gemuk, saudara, oke? Dari mana resolusi? Macam-macam lah saudara ya. Mau turunkan berat badan, mungkin mau ini dan mau itu. Tetapi marilah kita ambil keputusan supaya tahun depan, mulai bukan tahun depan, mulai dari hari ini saja kita memasuki tahun depan, kita ambil waktu betul-betul sadar dan menginjil kepada orang-orang yang belum selamat. Oke? Penting, oke saudara. Nah, penting sekali saudara. Oke. Kita itu telah mengenal Dia. Kita sudah menerima kasih karunia-Nya. Tadi kita nyanyi kalau tidak salah apa tuh supaya mencicipi apa itu. Ada toh. Seakan-akan kita ajak supaya orang-orang mencicipi kasih Tuhan. Ya. Nah, bagaimana dia bisa mencicipi? Kita yang kenal Tuhan Yesus, kita mencicipi, kita merasakan kasih Kristus. Tetapi mereka yang belum kenal Kristus tidak bisa mencicipi dong. Ya. Bahwa mereka kenal dulu, baru mereka bisa mencicipi, baru mereka bisa menikmati. Oke? Ya. Saudara mau bilang Tuhan baik, Tuhan baik. Mana mereka bisa? Bahwa mereka dulu, mereka mesti mengenal dulu baru bisa tahu. Kalau belum kenal, tidak bisa sayang, saudara. Kenal dulu, bergaul dulu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Betul? Kasih saudara, oke? Allah adalah kasih. Kalau kita bilang kita mengasihi, kalau kita tidak ada kasih, ya Allah tidak ada di dalam kita. Jadi kita mesti saling mengasihi semua orang, saudara. Saya bilang sekali lagi, jangan ada musuh. Orang mau musuh saudara, tetapi kita tidak mau musuh orang. Nah, jadi saudara begini, saya belajar. Saya kasih tahu kepada teman. Ada orang tentu yang tidak suka kita. Ada orang yang juga itu mau cari perkara lah, oke? Mungkin jalan-jalan kita, menyakiti kita atau apa. Tapi saudara, dibilang ada hamba Tuhan, pakai bahasa Inggris, don't worry about what people talk about you or do to you, oke? Worry about your response. Jadi orang bikin apa kepada kita tidak usah khawatir saudara, tapi kita mesti khawatir kalau respon kita itu tidak benar. Respon kita ini yang kita harus perhatikan benar. Nah, jadi respon saudara dan saya, saudara tahu mau bikin apa kalau orang yang sakit hati saudara bikin apa? Makanya kita mesti baca firman Tuhan, kita mesti belajar, kita mesti tahu firman Tuhan bilang apa. Kalau orang menyakiti kita, orang apa kita balas kejahatan dengan kejahatan, menyakiti kembali. Nah, Roma 12 ayat 21. Pegang itu saudara. Ya, wah, kalau orang berjahat kita balas dengan kebaikan. Roma 12:21. Kalau tidak salah, bukan 21:12. Betul. Teman-teman saudara, saya kasih. Saya tidak ada di sini, saya ini cuma tahu-tahu saja. Tahu-tahu saja saya tergerak, saya ngomong itu mungkin 21, 12. Sudah ketemu belum? Ada yang ketemu? Ada yang ketemu? Betul ya? Iya betul. Oke, Roma 12:21 tidak salah, betul. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi orang bikin jahat, orang bikin apapun, saudara bikin baik. Oke? Berbuat baik. Itu bukan bilang supaya kita sombong-sombong, ya sosok. Nah, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ya. Jadi jangan ada musuh, oke? Jangan ada sebel sama si A,
gue sebel sama si C, ya dia bisa sakit hati gue, tidak ada lagi sebel, karena kalau sebel kita nggak bisa berbuat baik. Jadi kita lepaskan itu, ya kita lepaskan, kita berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan, menjadi saksi yang baik, menjadi contoh yang baik dalam hidup kita. Jangan omong jadi nggak boleh ada musuh, oke? Nggak boleh ada musuh, nggak boleh saya nggak suka si A, nggak boleh si C apa si B, nggak ada, oke? Saya suka semua orang, saya sayang semua orang. Kita nggak perlu semua orang mesti sayang kita, tahu nggak kamu seorang sih padanya, tapi kita yang bertobat ini kita harus baik dengan semua orang, oke? Jadi jangan lupa ya, catat Roma 12:21, saudara, oke? Nah, 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu. Jadi kita jangan mulut omong, kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Tuhan. Tuhan kan mau begitu, oke? Ya, kita ada di dalam Tuhan, Yesus ada di dalam Bapa. Saudara, kita mau jadi satu, betul nggak? Kita ngomong. Tetapi kalau kita hidup seperti Yesus ya tidak bisa. Saya senang itu cerita tentang boneka. Saudara pernah tahu itu boneka, kalau saudara ke di Eropa itu banyak boneka Rusia. Ya, itu ada boneka satu, tapi kalau saudara buka ada boneka lagi satu yang sama di dalam. Ada saudara buka lagi, ada boneka lagi satu yang sama di dalam. Betul. Nah itu kita itu ada di situ. Kita ada di dalam Yesus ada di dalam Bapa. Tiga boneka jadi satu. Kita tiga jadi satu. Tapi ingat baik-baik, hidup kita ada di dalam Tuhan, hidup kita pasti mesti sama seperti Yesus hidup. Jadi kita nggak bisa hidup lain, ya kan? Tapi suruh kita ranting-ranting cara-cara supaya lengket kepada pokok anggur, supaya kita meresap apa yang baik dari pokok anggur yang benar. Tapi hidup kita nggak benar. Jangan jadi orang Kristen yang demikian. Tahun 2021, ya kita berubah semua. Ya, kita mau jadi orang Kristen, bukan Kristen yang sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yes? Oke. Ibrani pasal yang keempat ayat 14, kita lihat banyak ayat firman Tuhan supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita mesti bisa berani datang kepada Yesus, dan berarti kita punya hidup, ya, sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Hidup ini, segala perkara apapun saudara-saudara, pasti banyak dari saudara yang sudah pernah mengalami persoalan yang rumit, persoalan yang menekan, persoalan yang menindih kita sehingga kita sudah tidak tahu mau bikin apa. Mau cari pendeta juga nggak dapat pertolongan, mau cari teman baik juga tidak ada, mungkin mau cari orang tua juga nggak bisa, mau cari suami, mau cari istri pun ya tidak bisa. Ya, kita sudah kejepit benar-benar. Mau kemana saudara? Hanya Tuhan. Pernah mengalami begitu? Hanya Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saya mengalami itu. Ya, pakai kebaikan, pakai kekuatan, kemampuan, keuangan segala macam juga mungkin baik, tidak bisa. Tetapi datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan yang melakukan semuanya itu. Tuhan yang beri hikmat, ya, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang mengajar, menunjukkan cara-cara hidup dan menyelesaikan persoalan kita. Hanya Yesus, saudara. Hanya Yesus. Jadi menghadapi corona atau persoalan apapun, mungkin peperangan, mungkin apapun, pokoknya kalau dilihat secara dunia manusia kita,
kok kacau amat, ya kan? Kayak di dunia sudah tak terkendalikan. Ya. Seumur hidup saya sampai umur sudah mau 80 ini, saya baru mengalami ini loh. Ya, oh ada begini ya. Oh, kacau sampai bukan Australia saja, seluruh dunia saudara. Belum pernah itu saya terpikir. Tapi seakan-akan Tuhan di mana? Saudara, banyak orang kan begitu toh. Tuhan di mana? Ya, seakan-akan ada Tuhan. Tuhan kok tidak bisa kuasai, tidak bisa kontrol. Baru hal yang kecil saja orang-orang sudah ngomel, Tuhan mana? Kenapa Ethiopia itu anak-anak lapar, mati semua? Itu aja orang sudah ngomel sama ikut Tuhan. Ya, Tuhan tidak punya kuasa. Apa pula ini? Seluruh dunia. Begitu banyak orang yang mati, saudara. Kita ini masih diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Baru pertama kali, saudara. Seakan-akan Tuhan tidak ada, betul dah. Kok seakan-akan ini sudah tidak terkontrol. Tapi saudara tahu, Tuhan ada lihat. Dia kontrol, dia tahu, oke? Dia lagi bekerja, dan jalan dia bukan jalan kita, oke? Pokoknya bukan waktu dia, bukan waktu kita. Izinkan Tuhan bekerja, saudara tetap setia, tetap berserah, tetap bilang Tuhan, saya anakmu, saya cuma mau taat kepada Tuhan dan saya mau menunggu apapun yang Tuhan lakukan. Saya akan terima dengan bersyukur. Karena rancangan Tuhan tidak ada sebenarnya rancangan kecelakaan. Nanti kalau saudara bilang, tapi kok ada pendeta-pendeta yang mati, ya kan? Kena corona, itu nanti sampai sana kita tanya Tuhan. Ya. Kita kan tidak kenal orang itu pendeta itu, betul lah. Kita nggak tahu kenapa Tuhan izinkan itu. Kita nggak tahu. Punya rencana apa Tuhan terhadap mereka itu yang sudah meninggal, hamba-hamba Tuhan juga besar-besar. Ya. Ya mungkin salah karena bilang hamba Tuhan besar. Sebenarnya hamba Tuhan semua kecil, Pak. Hanya Tuhan yang besar. Tapi kalau bilang hamba Tuhan besar, hamba Tuhan besar ya besar Tuhan kecil ya Tuhan tidak bisa peduli. Tapi saudara, jujur saja saudara kan bertanya, ya, kok gitu? Ya, hamba Tuhan berapa banyak yang meninggal? Ya. Ada keluarga saudara, teman gereja, yang meninggal, oke? Penaannya meninggal. Oh, terus Kasar dia meninggal, barusan. Ini orang yang sama, so sudah meninggal lama. Oke, sekarang Kasar meninggal. Dia kasih foto, papa, mama, anak dua makan di restoran atau di warung gitu ya, pulang kena. Yang semua kena corona, yang mati duluan adalah suami yang kalah perkasa kanker. Tuhan ada. Ya. Iblis yang bekerja semua ini ya. Tuhan izinkan itu Tuhan punya urusan saudara kita tidak usah bercampur. Kita mana bisa tahu. Nah makanya di Roma tadi itu, tadi saya sudah baca belum? Roma tadi itu. Roma pasal, Yesaya pasal 46 ayat yang kelima. Dibilang kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, kata Tuhan. Oke? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tuhan punya maksud. Kamu tidak bisa samakan aku dengan yang lain-lain. Mereka bangsa Israel itu sudah bikin patung-patung, menyembah patung-patung. Lu mau bikin apapun tidak bisa sama seperti aku, kata Tuhan. Kok mau bikin sama? Tidak ada. Ya kan? Kita nggak tahu. Kalau saudara tanya, kita nggak tahu. Kalau orang tanya kenapa begini, ya kita tidak bisa jawab. Nanti tanya Tuhan aja. Ya, kita ini kan tidak bisa tahu semua Tuhan. Nah, Ibrani pasal yang ke-13 5b sampai ayat 6. 5b dikatakan begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada ayat saudara, kalau kita tahu Tuhan bilang begini, kita amin. Terima kasih Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita, oke? Dia tidak pernah membiarkan kita. Sama seperti kita orang tua tidak pernah membiarkan anak-anak kita dalam keadaan celaka, bahaya apapun, kita ada dan kita bersedia menolong. Itulah Tuhan kita. Tuhan ada, tidak pernah tinggalkan kita. Dia katakan di sini, oke? Nah, ayat 6. Sebab itu jangan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Corona tidak bisa bikin apa-apa terhadap aku, karena aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku,
Jangan kasih Tuhan tinggalkan kita. Jangan kita yang Tuhan bilang dia tidak tinggalkan. Tetapi kalau kita yang keluar, ya tinggalkan Tuhan, itu urusan lain. Betul. Seringkali kita keluar, oke? Tuhan mau melindungi kita di sini. Tapi kita keluar ke sana. Mungkin Tuhan bilang, kamu ada di Elohim, saya tidak kemana-mana, saya melindungi kamu, oke? Saya tidak tinggalkan kamu, hai jemaat Elohim, oke? Setialah, oke? Tapi kalau saudara keluar dari sini pergi ke tempat sana, itu urusan dari saudara. Sudah keluar dari payungnya Tuhan, sudah keluar dari teritorinya yang Tuhan mau, salah sendiri, betul nah? Tapi kalau kita setia terus, kita taat terus, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi kita bisa bilang, dia satu-satunya penolong kita. Kita yakin dia pasti tolong kita. Saya maafkan kalau saya katakan, saya belum pernah berdoa dengan Tuhan, jauhkan corona atau bagaimana. Belum pernah. Saya bersyukur Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi, tapi Tuhan punya rencana baik. Karena saya mengalami, saya ada perubahan di dalam hidup ini. Ada dorongan sesuatu yang membawa saya mau makin dekat ke Tuhan, makin berserah kepada Tuhan, mau makin cinta Tuhan. Makanya pertama kali kan saya kasih tahu di mana kasih yang murah-murah. Tuhan tanya. Nah itu Tuhan tanya saya kasih murah-murah, saya kasih tahu saudara supaya kembali pada kasih yang murah-murah. Nah sekarang Tuhan kasih semua, kalau saya sharing itu Tuhan kasih ingat saya, ya kan? Ya kalau tahun 2021 ini mungkin makin jelek, tapi jangan takut, oke? Run to the Father, ya kan? Lihat seperti kamu masih kecil, lihat anak-anakmu masih kecil, takut, ada ketakutan apa? Run to the Father, oke? Jadi sampai sekarang pun sudah tua bangka pun, oke? You cannot run by yourself. Tidak bisa lari kemana-mana, kecuali lari kepada Bapa. Sampai setua apapun Tuhan terima, karena dia bilang sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Luar biasa. Yes, itu sudah jahat itu, bangsa Israel itu sudah jahat, sudah mau dibuang ke pembuangan itu. Tapi Tuhan masih ngomong begitu, oke? Aku tetap dia, Tuhan tetap dia. Menangis saudara, kalau saudara ingat begitu. Nah, kalau saudara ingat kasih Tuhan yang luar biasa, kita sudah macam-macam berbuat salah, tinggalkan Tuhan, berbuat dosa, bohong di sana, munafik, oke, segala macam. Tapi Tuhan masih mau kembali kepada dia. Ya, dia menggendong kita. Ya, aku telah menyelamatkan engkau. Oke, dia bilang aku memikul engkau dan menyelamatkan engkau. Luar biasa. Tapi Tuhan bingung. Makanya Bapak Gembala kita yang tua punya, yang sudah pensiun, tidak mau ke Semarang. Kerja mau Semarang. Dia bilang apa? Takut nanti Tuhan mau gendong, cari-cari mana yang rambut putih dia mau. Jadi kalau rambut tak putih dia takut Tuhan tak gendong bergulung. Dia kecil atau putih saja dia tak mau semerah lagi. Lucu. Seperti suami saya juga rambut putih biar Tuhan bisa gendong. Oke. 1 Petrus sudah kita selesai aja sudah. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke? Jadi saudara jangan lari sini, jangan lari sana, jangan macam-macam lah keadaan corona. Bagaimana buruk pun saya tidak mengharapkan kalau corona finish lebih baik kan. Kita juga mau hidup bebas. Tetapi selama kalau masih corona belum selesai, belum beres saudara, jangan melawan. Oke? Terima. Segala sesuatu itu kita harus ucap syukur kepada Tuhan. Bukan yang baik saja. Di dalam segala hal ucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Tuhan baik, saudara. Tuhan baik, saudara. Dan saudara rambut sudah putih, tinggal putih aja nanti Tuhan bisa gendong saudara. Jadi jangan cari-cari sampai kemana-mana. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang bisa melakukan mujizat, saudara. Banyak juga yang sakit tapi sembuh. Itulah. Ada yang sudah sakit sembuh loh, saudara. Itu semua mujizat. Pak Johnny Stephen itu dia kasih kesaksian. Pendeta di Rengga di depan, lihat ya. Baru mulai corona, baru mulai menyerang sini. Dia pulang-pulang dari Singapura. Ya, langsung sakit. Dia sesudah sembuh baru dia cerita ke saya pribadi.
Aduh, itu Jasmine setengah mati katanya. Jangan sampai kena, jangan sampai gue disuap katanya di periksa itu dia bilang. Sakit tuh sampai hidung sampai keluar darah dia bilang. Makanya saya nggak berani keluar. Kalau keluar takut nanti di tengah jalan di stop ya ke polisi, mau ditusuk. Ponaan saya si Koni, dia bilang dia ada baik-baik, terus ditusuk keluar darah, dia sakit doang. Ya nggak tahu orang yang tusuk kan mungkin belum pengalaman semua kan ya. Dan tusuk sampai ya. Nggak tahu ada yang tusuk sedikit, teman saya bilang dah cuma sedikit, tapi ada yang sempat berdarah. Ya. Saya tidak berani kemana-mana. Ya, bisa ada pemeriksaan saya kalau saya bantu-bantu kok ingat kan bulan-bulan berapa itu saya bantu orang tanya semua. Periksa enggak? Tidak berani periksa, lebih baik nggak bisa periksa. Saya bilang, percaya Tuhan sembuhkan, tidak ada apa-apa. Itu jadi tidak ada apa-apa. Dia bilang begini. Markus pasal 10 ayat 20, kita mau tutup yang ayat berapa ayat. Markus pasal 10 ayat 20, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dan bagi Tuhan itu segala sesuatu mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saudara sakit, kalau Tuhan mau sembuhkan pasti sembuh ya. Kalau Tuhan mau bikin apa saja, semua bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan. Ya, di Lukas juga dia bilang. Lukas 1 ayat 37 dia bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi Markus 9:23 saya juga senang jawab Yesus. Kata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi jangan putus asa, jangan aduh tidak bisa sembuh, aduh ini keadaan ini kan percaya, oke? Tetapi kita tidak pernah maksa Tuhan. Saya tidak pernah mau berpuasa untuk putar tangan Tuhan untuk stop corona, ya kan? Saya tidak ada hak. Saya puasa sampai lapar pun Tuhan bilang belum waktunya. Ngapain sih lu? Ya, kalau saya mau puasa supaya saya bertobat, oke? Saya yang harus bertobat. Itu puasa saya. Doa dan puasa supaya saya lebih dekat ke Tuhan, lebih berserah, lebih bertobat. Tapi bukan puasa untuk perintah Tuhan ini dan begitu. Saudara, ini saya sudah ngomong dulu, saya tidak pernah lupa kejadian. Seperti bangsa Israel minta raja, oke? Tuhan mau Tuhan yang jadi raja. Mereka paksa. Akhirnya Tuhan ambil raja kan. Ya kasih Raja Saul sama mereka, tapi penderitaannya berapa banyak. Jadi kadang saudara paksa Tuhan izinkan, terus kita menderita. Enakan yang mana? Enakan kehendak Tuhan jadilah, ya kan? Raja Tuhan Yesus. Kalau saya minta doa begitu, orang-orang bilang saya GKI, katanya. Di Jasmine sudah kayak GKI. Iya GKI. Pokoknya Tuhan Yesus bilang begini, Bapak kalau bisa cawan ini jauh daripada. Tapi bukan kehendak terjadi, kehendak Tuhan terjadi. Bapak kalau bisa corona ini juga Tuhan berlalu. Tapi bukan kehendak saya Tuhan, kehendak Tuhan terjadi. Ya Tuhan memuliakan. Izinkan Tuhan yang berdaulat. Tidak ada orang yang bisa saya. Tidak ada hamba Tuhan. Makanya saudara, tidak ada. Tidak usah sekolah tinggi. Ya sekolah itu baik, tapi sombong belum cuma. Oke? Tuhan memberkati saudara. Saudara tahu itu lagu, saudara mau nyanyi apa nyanyi itu lagu. Musisi di mana kita ada musisi lagi ya, sedang kita mau berdoa. Musisi sudah pada makan. Oh musisi ada di situ. saya cuma tergerak mau nyanyi lagu itu saudara. Ku yakin itu adalah saat kau berfirman. Tahu itu lagu gampang kan? Ku yakin saat kau berfirman, oke? Ku kuat saat kau bertindak. Tahu itu lagu nama? Nama manis tahu itu. Oke. Manis nyanyi itu lagu, mari saudara kita semua nyanyi, kita yakin benar-benar kita punya Tuhan yang bisa melakukan segala-galanya, oke? Hanya bersama Tuhan supaya kita berdoa. Bisa juga tahu ada, oke? Saudara mesti lebih bersemangat, ikut Tuhan itu lebih bersemangat ya. Saudara jangan, ada teman saya, sudah 2 teman, sudah tidak mau ke gereja. Nah mau paksa bagaimana? Orang kemarin cuma orang tanya aja, bagaimana lu liburan kantor berapa lama? Ya, sampai kapan? Oh sampai tanggal 3, tapi
saya tidak mau ke gereja. Saya tidak paksa kamu ke gereja. Saya cuma tanya kamu libur sampai kapan. Saya sudah takut orang Bible ke gereja. Kalau yang satu lagi alasan begini. Saya nak ke gereja sana. Soalnya pendetanya gosip. Ya, gereja sana pendeta gosip. Gereja sini pendeta tak gosip. Gereja lain kan belum tentu gosip tau. Tapi memang orang kalau sudah hatinya sudah tawar dengan Tuhan sulit. Tapi saya harap Elohim tidak ya. Elohim semua bersemangat, setia kepada Tuhan, ya, setia di mana tempat kita beribadah bersama-sama. Okay? Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudara kita bagi kita semua. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami percaya hidup kami adalah di tangan-Mu. Kau yang menentukan kehidupan kami, bukan kami yang menentukan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami akhir tahun ini sampai masuk tahun 2021. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau yang akan melindungi kami. Engkau yang akan memberkati kami. Engkau yang akan menolong kehidupan kami. Kalau kami tahu sekarang, kalau kami tidak pernah akan merasa takut, karena kami punya Allah yang kami bisa panggil Abba, Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang kami teringat Tuhan, ada saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum begitu mengenal Engkau, ya, yang masih sering merasa takut
pakai kami semua ini Tuhan, supaya kami bisa menyampaikan Injil, kami bisa menyampaikan kabar baik daripada Engkau, kami bisa bawa mereka kembali datang kepada Engkau, menerima keselamatan dan menerima Engkau sebagai Bapa, Aba, dan mereka juga bisa sama-sama kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan menolong kami juga Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau mau. Oke, terima kasih. Mujizat Engkau sediakan bagi kami dan keluarga kami semua. Kami minta di tahun 2021 ini